Shalom Kingdom People, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing di segmen Kingdom Inspiration, dan saya berdoa biar materi ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, maka perikopnya berjudul tentang kebangkitan Yesus. Ya, kebanyakan kita akan belajar dari Yesus bangkit di pasal 20 ini. Tetapi kali ini saya coba sharing dari sisi yang lain, saudara. Kenapa? Karena ternyata ada hal yang menarik. Ya, di ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-8, di situ banyak muncul kata melihat. Ya, melihat. Nah, dalam kosakata bahasa Indonesia, kata melihat itu understandingnya tidak terlalu banyak, saudara, ya, maksudnya. Tapi kalau kita lihat dari akar kata bahasa aslinya, bahasa Ibrani, maka ternyata ayat yang pertama, ya, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8, kata melihatnya itu punya pengertian yang berbeda-beda. Jadi kita akan belajar hari ini dari 3 orang tokoh sebetulnya dari kisah ini. Bagaimana cara mereka memandang, bagaimana cara mereka melihat sebuah fenomena atau sebuah fakta, lalu itu merespon sikap ataupun keputusan dalam kehidupan mereka. Kita akan belajar bagaimana cara pandang kita itu mempengaruhi keputusan atau respon kita. Ya, yang pertama, tokoh yang pertama itu adalah Maria Magdalena. Di ayat yang pertama disitu katakan, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Nah, waktu Maria datang ke kubur dan dia menyaksikan sebuah fakta bahwa kubur itu kosong, maka kata melihat yang dipakai di situ adalah blepo. Blepo artinya seseorang yang melihat sebuah fakta, dan dia tidak menganalisa, dia tidak coba membandingkan atau membuat sebuah penilaian apapun. Jadi faktanya A, ya itulah yang dia simpulkan. Nah, responnya apa? Responnya di ayat yang kedua dikatakan, ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil. Tuhan tidak ada di kuburnya, kami nggak tahu di mana ia diletakkan. Ya, ini karakteristik orang yang melihat dengan cara blepo. Yang kedua, di ayat yang ke-6, tokohnya adalah Simon Petrus, saudara. Dikatakan, maka datanglah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Kata melihat di sini itu diambil dari akar kata theoreo. Jadi theoreo itu artinya seseorang yang melihat, lalu dia mulai memakai pikirannya untuk menganalisa, untuk mencari mungkin histori, pengalaman yang lalu coba dihubungkan, ada nggak kira-kira korelasinya dengan fakta yang dia lihat. Makanya respon yang dilakukan oleh Simon pada waktu itu adalah dia nggak ngomong apa-apa, saudara. Dia hanya melihat sebuah fakta, lalu dia menganalisanya, dia memikirkannya, ya. Dan yang ketiga, tokoh yang ketiga disebutkan bahwa maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ya, kita semua tahu bahwa tokoh yang ketiga ini adalah Yohanes Pembaptis. Ya, dia adalah murid yang dikasih oleh Yesus. Yang menarik adalah pada waktu ia melihatnya dan percaya. Kata melihat di sini diambil dari akar kata yaitu eidos. Eidos memiliki pengertian bahwa seseorang melihat dengan hati. Jadi organ yang paling berpengaruh besar untuk dia memutuskan sebuah fenomena yang dia lihat itu adalah hatinya. Ya, bukankah firman Tuhan berkata bahwa dari hatilah muncul segala sesuatu
Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, eidos ini membuat akhirnya respon Yohanes, dia langsung percaya. Percaya apa? Percaya bahwa memang Yesus sudah bangkit. 3 orang tokoh ini dekat dengan Yesus. Mereka sering bersama-sama dengan Yesus. Yesus juga sudah mengatakan bahwa dia memang harus mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi kenapa Maria, Petrus nggak langsung percaya akan fakta itu? Yohanes yang percaya. Saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Pilihan ada di antara kita. Apakah dengan pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kita? Ini sebuah fakta, saudara. Fakta yang memang sedang terjadi hari-hari ini dan semua orang mengalaminya. Tetapi pilihan ada di antara kita. Kita mau melihat dengan cara blepo atau theoreo atau eidos. Saya punya kesaksian, saudara, bahwa tanggal 14 April yang lalu, puji Tuhan, anak kami yang keempat lahir dengan baik, dengan normal, mamanya sehat, anaknya pun sehat, kondisi yang baik. Kami mengucap syukur untuk anugerah ini. Tetapi saudara, behind the scene atau kejadian sebelum anak lahir, sebetulnya ini adalah sebuah beban yang berat, sebuah pergumulan untuk kami dan keluarga. Kenapa? Karena kita semua sama-sama tahu bahwa kebutuhan hidup semakin tinggi, ya, biaya anak sekolah, kesehatan dan sebagainya itu cukup besar. Otomatis, saudara, saya sebagai kepala rumah tangga ini membebani pikiran saya dan membuat kami bergumul cukup lama. Pada waktu bulan Agustus tahu, maka istri saya banyak menangis. Saya minta tanda sama Tuhan. Kami sama-sama berdoa, kita minta tanda. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan tanda lewat mimpi pertama kepada istri saya. Ya, diberikan kalung, ada 4 buah, 3 warna putih, 1 warna kuning. Ya, artinya apa? Artinya memang Tuhan mau bicara bahwa anak ini adalah berharga, seperti sebuah perhiasan, berharga. Kehendak Tuhan dia ada. Tapi apakah itu langsung membuat kami eidos? Enggak, saudara. Saya pakai theoreo, istri saya pakai theoreo, makanya kami terus masih bergumul pada waktu itu. Kami minta Tuhan, bener enggak kira-kira? Terus bagaimana caranya? Sampai akhirnya di bulan Februari kira-kira, tiba-tiba ada orang yang kirimkan paket, saudara. Ya, paket itu berisi semua perlengkapan kebutuhan seorang anak, dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Bukan 1 paket, beberapa paket, saudara. Bahkan itu untuk bisa dipakai dia sampai umur 2-3 tahun ke depan. Nah, pada waktu paket itu diberikan, kami bersuka cita, kami mengucap syukur. Tapi apakah kami langsung eidos? Enggak, saudara. Kami juga masih pakai theoreo. Padahal sebetulnya itu juga adalah sebuah tanda, sebuah bukti bahwa Tuhan pasti akan pelihara. Beberapa orang hamba Tuhan memberikan support, bahkan Bapak Gembala Pak Daniel Anwar pun, ya, entah bagaimana dia di mimbar tiba-tiba ngomong pada saya bahwa, John, anakmu 4 kan? Ya, anakmu 4. Saya bilang enggak, 3. Faktanya memang 3, saudara. Nah, tapi saya percaya ini adalah sebuah sign, sebuah tanda yang Tuhan mau katakan bahwa, itu kehendak Tuhan. Kamu percaya enggak itu adalah anugerah Tuhan? Sampai akhirnya, saudara, pada waktu tanggal 29 Maret, waktu saya sedang saat teduh mempersiapkan jurnal, tiba-tiba jurnalnya Yohanes 20 ini. Pengertian ini saya sudah dapat beberapa tahun yang lalu sebetulnya, tapi hari itu Tuhan Allah Roh Kudus berbicara, mengingatkan kembali. Kamu mau milih seperti siapa? Maria? Atau mau memilih seperti Petrus? Atau mau memilih seperti Yohanes? Nah, pada waktu Roh Kudus berbicara seperti itu, saya dapat peneguhan, saudara. Tuhan meneguhkan. Dan saya berdoa buat Bapak Saudara, pergumulan apapun yang saudara alami hari-hari ini, saudara mau pakai cara apa? Apakah saudara memakai blepo
memakai cara teoreo atau hati saudara, melihat dengan hati. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa dari hatilah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saya berdoa Bapak Saudara, biar lewat pandemi yang sedang melanda kita itu tidak mempengaruhi kepercayaan kita, ya, untuk kita tetap melihat bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Selamat menikmati perjanjian dengan Tuhan, selamat menikmati penggenapan janji Tuhan, dan jangan lupa saudara, saksikan untuk orang-orang yang lain. Tuhan Yesus memberkati.